Kedua, pada saat itu suku Yehuda, suku Israel, sedang ada di bawah bayang-bayang kekuasaan daripada kerajaan Asyur dan Raja Sanherib pada satu yang berkuasa. Dan bagaimana kita tahu Hizkia hidup pada zaman dia menjadi raja 729 sampai 687 BC. Dan 722 BC Israel dengan total ditaklukkan oleh daripada Asyur. Dan saat itu Hizkia melihat dengan kepala sendiri bagaimana Israel itu ditaklukkan oleh Asyur pada saat itu. Dan dia tahu raja ini begitu sangat kuat dengan kekuatan kudanya. Dan ada yang menyaingi Asyur, yaitu Mesir. Dan pada saat itu dia juga mewarisi satu geopolitik yang lemah dalam posisi dia menjadi raja orang Yehuda. Lemah dalam teritorial. Lemah dalam hubungan politik dengan setiap daripada bangsa-bangsa yang lain. Juga terhadap Asyur, lemah. Dan di dalam bagian itulah pasti dia berpikir, aku menjadi raja. Kekuatan dari dalam lemah. Secara iman lemah. Secara militer lemah. Secara ilmu berperang lemah. Ancaman daripada luar, daripada Sanherib Asyur begitu sangat kuat. Mungkin aku bisa dijajah. Mungkin aku bisa ditangkap. Mungkin aku bisa dibunuh. Ya. Ini adalah pergumulan yang real. Tetapi apakah Hizkia mundur? Tidak. Apakah Hizkia kompromi dengan Asyur? Tidak. Tadi yang kita baca di Alkitab, Hizkia menolak dia ada di bawah jajahan daripada Asyur. Dia lebih memilih bagaimana berharap kepada Tuhan sebagai Allah pencipta, Allah yang menyelamatkan, Allah yang memimpin daripada seluruh daripada nilai kerajaan Israel pada saat itu dan juga kerajaan Yehuda pada saat itu. Jadi di sini saudara, Hizkia berharap kepada Tuhan. Ini bukan sesuatu yang mudah. Dan dia lakukan semua ini dengan satu keputusan iman dengan terima semua konsekuensinya. Nah, di dalam bagian inilah saudara kita percaya keputusan Hizkia berharap kepada Tuhan untuk dia bisa menjadi pemimpin yang benar, untuk dia bisa menjadi raja yang benar, untuk dia bisa menjadi contoh yang benar. Itu adalah sesuatu karena dia mengenal Tuhan. Kadang-kadang saudara kita manusia bisa berharap kepada sesuatu yang mudah untuk kita lihat secara kasat mata. Tapi dalam bagian ini kita lihat Hizkia berharap kepada Tuhan. Yang tidak dia lihat, namun dengan iman dia percaya Tuhan akan bertindak. Dan Tuhan akan menyatakan pemeliharaannya untuk daripada seluruh kerajaan Yehuda pada saat itu. Maka yang kedua kita bahas, apakah berharap itu cukup? Saya tanya, apakah itu berharap cukup? Kita kalau sudah menikah, kita mengharapkan enggak keluarga kita berjalan dengan baik? Kita mengharapkan punya anak dipimpin Tuhan, suami kita pekerjaannya diberkati, istri kita juga berperan di rumah diberkati, anak-anak semua menjadi anak-anak yang saleh. Pasti kita punya pengharapan kan? Tapi sekarang saudara, kenapa banyak pengharapan kita gagal? Kenapa banyak pengharapan kita tidak terrealisasi? Karena tidak ada langkah melakukan itu. Nah, di dalam bagian ini, pengharapan daripada Hizkia bukan pengharapan hanya berhenti di fantasi. Bukan pengharapan berhenti di dalam emosi. Tapi satu nilai pengharapan yang dirancang, dijalankan dengan tuntas. Maka yang kedua ini kita lihat, Hizkia melakukan pembaruan iman. Dan bukan saja iman, dia melakukan pembaruan ketaatan baik bagi Yehuda dan Israel pada saat itu. Benar-benar adalah satu reformasi keagamaan pada konteks pada saat itu. Dan konteks kita melihatnya, ini dia melakukan pembaruan iman dan ketaatan secara total. Tidak ada kata kompromi. Semua harus kembali kepada back to Bible. Apa kata Musa tentang peranan rumah Tuhan? Apa peranan daripada imam dan orang Lewi?
Semuanya dikembalikan mula-mula. Nah, disinilah kita melihat ia menguduskan rumah Tuhan. 2 Tawarik 29 ayat 6 dan 8. Pintu-pintu dibuka. Tempat-tempat fungsi pintu yang tidak baik diperbaiki. Dan Hizkia memanggil lagi para imam orang Lewi untuk mereka berperan sebagai orang yang melayani Tuhan di dalam rumah Tuhan. Dan pada saat itu saudara, mereka harus benar-benar bisa menguduskan rumah Tuhan pada saat itu dan menjalankan fungsinya sebagaimana daripada apa yang diajarkan oleh Tuhan, masalah untuk fungsi daripada rumah Tuhan. Dan saat itu saudara, para imam, para Lewi tidak ada yang menolak. Semuanya penuh dengan kesenangan. Mereka penuh dengan satu kerinduan untuk kembali bisa melayani Tuhan di rumah Tuhan pada saat itu. Dan di dalam 2 Tawarik 29 ayat 11 dicatat, bagaimana Hizkia mengingatkan umat pada saat itu bahwa rumah Tuhan adalah tempat sarana untuk kita melayani Tuhan. Waspadalah dan berjaga-jagalah untuk engkau senantiasa melayani Tuhan, memberikan korban-korban bakaran di rumah Tuhan ini. Itu artinya apa, saudara? Itu artinya Hizkia mengingatkan janji penyertaan Tuhan. Hizkia mengingatkan janji pemulihan Tuhan yang memberikan damai kepada engkau, bukan damai secara fisik. Yang memberikan engkau damai sejati. Jika engkau ada kesalahan, engkau datang kepada Tuhan minta ampun. Dan tempat minta ampunmu adalah di rumah Tuhan melalui imam. Dan ada orang-orang Lewi yang nanti melayani kita juga dalam ibadah juga. Nah, di dalam bagian inilah saudara, Hizkia membuat satu tim. Tim kerja mengadakan pembaruan iman dan ketaatan. Yaitu para imam dan orang Lewi harus bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan berani. Didukung oleh dia 100%. Setelah mereka sepakat untuk mengadakan pembaruan iman dan ketaatan, maka langkah yang kedua mereka akan menghancurkan semua tempat-tempat daripada ibadah Nehustan. Dan sungguh-sungguh semuanya dilakukan. Semua bukit-bukit tempat-tempat ibadah yang mengandung daripada Nehustan, berhala, dewa-dewa lain dihancurkan. Dibuang di satu lembah. Saya tanya, mungkinkah orang Yehuda pada satu berontak? Mungkinkah orang-orang yang sudah terbiasa menyembah Nehustan pada satu marah? Pasti marah. Tapi pertanyaannya, kenapa tidak ada kelihatan pemberontakannya? Kenapa tidak kelihatan daripada perlawanannya? Karena rakyat semuanya lebih mengarah kepada Hizkia punya gerakan. Nah, di dalam bagian ini saudara, kita melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Hizkia, ternyata ini sesuatu yang tidak disangka-sangka gerakannya. Tadi apa yang kita baca dikatakan, Yehuda sangat bersuka cita. Yehuda sangat bersuka cita karena ketetapan Tuhan yang diberikan kepada Hizkia, pemulihan daripada rumah Tuhan, dan mereka tidak sangka-sangka terjadilah sukacita rohani, terjadilah satu gerakan damai yang sungguh-sungguh bisa kembali kepada Tuhan. Mereka tidak sangka-sangka reformasi itu. Nah, inilah namanya reformasi. Satu pembaruan dari atas ke bawah. Mendatangkan sukacita ilahi, mendatangkan damai yang bersifat ilahi. Bukan reformasi daripada bawah ke atas. Reformasi dari bawah ke atas bisa salah. Tapi kalau reformasi dari atas ke bawah, itu selalu semuanya benar dan suci adanya. Dan Alkitab dengan jelas mengatakan, Yehuda sangat bersuka cita. Nah, di dalam bagian ini saudara, kita baru tahu saudara, bagaimana kesatuan fisik itu bisa kalah ketika ada terjadi kesatuan iman pada saat itu. Jadi kadang-kadang kita bisa saja bersuka cita karena punya kesatuan fisik, punya hobi yang sama, kesenangan yang sama.
Tetapi kesatuan fisik menimbulkan sukacita, itu hanya hilang dalam nilai situasional. Tapi kalau dikatakan Yehuda bersukacita, karena mereka tidak menyangka ketetapan Tuhan, mereka tidak menyangka gerakan rohani itu, dan mereka akhirnya punya satu sukacita yang bukan bersifat situasional, tetapi melampaui kondisional. Nah, berarti pada saat itu, saudara, suku Yehuda mengalami kekeringan sukacita. Mereka mengalami kekeringan. Mereka tidak punya lagi sukacita ilahi. Mereka yang punya mungkin glad. Mereka punya satu kegirangan secara fisikal. Mereka punya kegirangan secara nilai daripada lahiriah. Tapi mereka tidak punya yang disebut namanya sukacita ilahi itu. Sehingga pada waktu mereka benar-benar bersatu secara iman, mereka sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur. Mereka siap dipimpin oleh daripada imam dan pada orang-orang Lewi. Sungguh kembali mempersembahkan persembahan korban bakaran, korban penghapusan dosa dengan murni. Semua masing-masing membawa korban-korban bakaran. Termasuk Hizkia mempersembahkan lembu, mempersembahkan kambing domba. Dan pada waktu ibadah itu sudah selesai, mereka mengalami yang disebut namanya sukacita ilahi. Nah, disinilah kita belajar, saudara. Bagaimana pada waktu engkau menjadi pemimpin, yang paling penting adalah rakyatmu, engkau ajak untuk kembali kepada Tuhan. Mohon pimpinan Tuhan. Karena pimpinan yang paling benar adalah pimpinan dari sang pemimpin yang tertinggi. Raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Imam di atas segala imam. Nabi di atas segala nabi. Yaitu Allah Tritunggal itu sendiri.